Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Nah, kali ini saya akan menambahkan untuk review daripada OBD HUD display F4 yang sebelumnya sudah saya buat untuk videonya mengenai reviewnya. Di sini saya akan menjelaskan reaksinya setelah dipakai jalan malam ya. Jalan malam ini tadi sekarang pukul 22.18, sekitar 18 menit yang lalu kendaraan sudah berjalan sekitar sejam ya. Jadi kondisinya seperti ini. Kemudian sekarang saat ini di luar itu cerah, kondisinya agak panas, mungkin sekitar 28 derajat Celcius kalau suhu luar. Suhu ruang mesin terpantau 61 derajat. Kemudian untuk suhu mesin, nah ini suhu mesin yang untuk sensornya yang ini terpasang di badan mesin. Ini sebesar 95 derajat Celcius. Coba kita akan hidupkan ya. Suhu kolannya berapa ini? Dalam kondisi seperti ini kemudian kita on. Ini mobilnya adalah Toyota Agya 2014 manual. Dia posisinya seperti ini ya. Kemudian kita hidupkan. Setelah on, tidak dikontak tapi kita hidupkan. Nah, pencet dengan ininya, kemudian dia akan muncul ya. Nah, untuk penempatan ketika operasional saya lebih prefer di sini ya. Nah, kenapa demikian? Karena dengan demikian saya tidak terganggu untuk posisi penglihatan pengendaraan saya, dimana kalau di sini mungkin keganggu ya. Maka di sini agak di atas ini tidak terganggu. Kemudian saya sudah mempelajari lebih banyak dengan mengeprint untuk servis manualnya ya. Jadi ini untuk manualnya sudah saya pelajari ya. Ada 28 item ya. 28 item. Kemudian fuel consumption. Nah, ini beberapa istilah di sini menggunakan bahasa Cina Inggris yang lucu sehingga susah dimengerti kadang itu. Jadi oil wear reference, oil wear itu sebenarnya adalah fuel consumption atau konsumsi bahan bakar, begitu. Kemudian setelah saya pelajari semua ini nanti untuk manualnya saya kasih link di deskripsi ya, agar Anda bisa mengunduhnya jika Anda mempunyai unit yang sama, model HUD display yang F4 modelnya seperti ini atau F3 yang modelnya seperti ini, maka Anda bisa menggunakan ini sebagai reference. Mungkin saja Anda untuk user manualnya hilang, atau juga Anda ingin mengeksplor. Di sini sudah saya buat yang lebih jelas ya, besar sehingga mudah dipelajari. Soalnya kalau dari manual yang diberikan oleh pabrik dalam paket pembelian itu terlalu kecil. Enggak ikut juga, masih tertinggal di rumah. Jadi ada dua ini yang ini juga bisa dipakai referensi. Sama ini untuk menunya, ini untuk yang F3 ya. Bedanya di mana kurang tahu saya. Tapi sama ini saya pelajari ini dari produsen yang lain. Jadi Anda bisa unduh ya di deskripsi untuk manualnya ini. Karena kan ketika men-setting seperti ini maka Anda harus masuk ke sini nih. Cara masuknya dipencet dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini untuk settingnya ya.
Ini kiri kanan. Kalau ke kiri itu adalah untuk memilih menu yang ada di tulisan biru ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini memindah ke jam. Ini ke tegangan kerja 12,7 tegangan baterai. Kemudian ini sudut pengapian, tadi kelewat nggak tahu apaan. Kemudian ini sudut pengapian. Kemudian ini kalau dimatikan, ini untuk RPM. Kenapa 0? Karena mesin tidak hidup. Kemudian ini untuk ini ya, throttle. Ini saya masih bingung, ini throttle itu maksudnya apa ini? Apa gas atau bagaimana? Dan ini untuk suhu coolant ECT. Ini favorit saya sehingga disandingkan dengan yang sebelah sini, maka dia pembacaannya kita bisa cross check ya. Oh, kalau itu skala manualnya seperti itu. Kemudian untuk pastinya angka digitalnya adalah sekian. Nah, angka segitu itu dalam derajat Celcius. Kemudian itu bisa kita bandingkan juga dengan kondisi pembacaan dari sensor-sensor yang ada di sini, karena saya di sini tambahkan ini sebelumnya. Ini saya pakai sebagai engine temperatur, ini yang ini. Kemudian yang ini untuk room engine temperatur, ini untuk temperatur ruang mesin, kalau ini untuk temperatur mesin. Tetapi karena ini untuk sensornya tidak ditanam seperti pada seharusnya yang harus ditanam, di mana saya hanya cukup menempelkan saja di badan mesin ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang pemasangan dan instalasi mengenai ampere suhu di sini. Nah, semua ini membutuhkan tenaga 12 volt. Sama, ini juga mendapatkan tegangan 12 volt langsung dari port OBD DLC3 yang ada di bawah sini. Nah, itu di situ. Itu antara data dan tegangan jadi satu. Masuk ke sini. Kemudian kita akan sedikit explore ya. Nah, kita hidupkan kembali dalam kondisi kontak on tetapi mesin tidak dinyalakan akan seperti ini. Dan kalau misalkan tadi sudah ke kiri untuk pemilihan yang biru ya. Kemudian kalau ke kanan maka yang sebelah sini akan ngikut itu. Ini untuk fuel consumption liter per 100 km. Di sini ini masih belum akurat karena saya kurang paham ini. Apakah yang ini 9? Nah, ini masih saya pelajari. Tapi ini nggak begitu penting. Walaupun begitu, ini kadang saya matikan. Nah, kalau matikan seperti ini. Kita hanya akan memerlukan untuk gear shift reminder, kemudian untuk RPM, kemudian coolant sensor temperatur, dan juga untuk engine RPM. Kemudian kalau dipencet agak lama, hilang. Bentar. Kemudian dipencet. Nah, lama kita masuk ke mode setting menu ya. Nah, 1 2 3. Ini untuk 3 ini 6500 itu maksimum RPM. Kalau di atas 6500 alarm. Kemudian 1 ini nggak tahu. Kemudian ini untuk kalau nggak salah engine temperatur coolant limitnya defaultnya 120. Kemudian saya setting ke 110. Jadi kalau coolant-nya kalau suhu radiator mencapai 110 maka dia akan alarm. Kemudian hilang lagi. Kemudian 6 itu untuk kita harus mengacu di sini ya. 6 apa ya? Water temperatur. Nah, water temperatur ya. Jadi 6 ini untuk water temperatur, yang tadi speed ya. 70 mode dan lain-lain. Ini 9 ini untuk setting CC mesin ya, karena untuk Agia 2015 saya ini bukan yang 1200 tapi yang 1000 cc saya setting ke 1.0 alias 1000 cc. Kemudian 10 mode, kemudian ini tegangan 12 nggak tahu, 13 lihat, silakan lihat di manual. Ini menyangkut untuk file consumption ini
apa ya, per 100 kilonya atau bagaimana, tapi itu nanti kita akan explore. Kemudian apa ya, pokoknya ini sekian ya, ini 19 ini waktu untuk jamnya, setting jam 20, 21 dan lain-lain, ini setting tambahan. Semua ada di servis manual, bisa dipelajari sendiri. Begitu ya. Kemudian di sini saya akan coba hidupkan ya. Ketika mesin dalam kondisi dengan di bawah 90 derajat Celcius seperti ini, menurut untuk ampere suhu yang ini, kita akan lihat ya seperti apa dinamikanya. Ya, mesin nyala, AC masih mati. Ini kenapa masih di mode, karena kita belum keluar ya. Nah, dipencet terus yang lama dari pencetan yang ininya. Nah, jadi hanya ada kiri, kanan, sama depan gitu. Nah, copyright nanti. Oke. Suhu mesin berada di situ ya. 78 derajat Celcius. Nah, tentunya itu skalanya di situ kita bisa bayangin ya, sekitar segitulah. Kalau untuk 78 itu hingga 80 posisinya di situ. Posisi 90 ke atas, maka 90 ke atas akan terbaca di antara ini, di sini. Kemudian untuk ininya 80 ya, sekarang mencapai 80. 80 itu belum mencapai suhu optimum mesin. Yang saya perhatikan ketika jalan tadi, maka mesin akan berada di antara 99 hingga 101 ya. Setelah itu di sekitar itu ya untuk suhu optimal mesinnya ini. Jadi kalau saya bilang untuk ininya, ring daripada ininya, limitnya ini sangat sempit ya, dimana ke atas lagi itu udah panas ya. Nah, untuk mesin optimal kan nggak boleh di bawah 95 kalau nggak salah rata-rata untuk mobil. Kita juga mengacu pada pembukaan termostat. Termostat itu dibuka, kalau untuk Agya ini tertinggi ya, untuk bukaan termostat ini itu defaultnya yang tertulis di badan termostat itu adalah 88 derajat Celcius. Jadi harap dimaklumi kenapa mesin itu harus panas. Nah, ketika di bawah suhu optimum mesin di bawah 95 derajat Celcius, maka untuk bensin yang diperlukan tentunya lebih boros. Jadi sebelum itu, ketika dingin, mesin itu akan hidup tetapi boros, karena ya memang mesin menyesuaikan, ECU-nya disetting, dibuat agar dia bekerja pada suhu mesin. Nah, ketika pada suhu optimal, maka bensin akan diatur untuk ke sepaling irit-iritnya itu. Ya tentunya kalau kemudian kita melakukan pengendaraan, semuanya tergantung daripada gas, akselerator, throttle. Nah, di sini nih. Sayang sekali ini nggak ada indikator throttle-nya ya. Ini hanya indikator untuk RPM. Kalau saja ada indikator throttle opening, ini akan sangat berguna. Itu tersedia pada OBD HUD tipe yang lain yang lebih mahal. Seperti bukaan gas, bukaan throttle, itu yang lebih mahal tentunya ada dan mudah dibaca gitu kan. Tapi ini yang penting adalah RPM, speed, dan juga engine temperatur, itu yang sangat perlu. Nah, disinilah penekanannya kenapa saya mengendorse produk ini, karena ini. Dan juga spesialnya adalah ada gear shift reminder. Oke, jelas ya. Jadi di sini tadi sudah saya sebutkan di awal, maka ini nanti akan ada di deskripsi video untuk link di mana Anda bisa dapatkan manual ini jika Anda kesulitan mendapatkannya dari mana.
Ini saya permudah sehingga Anda menjadi tahu dan bisa menyeting sendiri jika Anda punya unit yang sama atau Anda berencana membeli. Saya kira ini adalah sebuah referensi yang objektif dari yang sudah saya pergunakan. Nah, ketika suhu sudah mencapai 90 derajat Celcius seperti ini engine idle. Kemudian RPM-nya berapa? RPM-nya tentunya sekitar 750 kalau di sini. Nah, ini bisa coba ya, cek ya posisinya di situ. 750 itu di mana? Ya, kita rubah aja, kita cari hingga penunjukan RPM. Nah, ini penunjukan RPM-nya seperti ini. Keren kan ya? Jadi ini sangat elegan dan fungsional bagi saya. Karena apa? Ini posisi pengendaraan seperti ini, maka saya tidak ada gangguan kiri kanan. Dan ketika saya butuh, ketika sambil mengendarai, tentunya tinggal melirik sedikit ke sini, kemudian mengalihkan pandangan, konsentrasi lagi ke posisi jalannya mobil. Kan? Inilah fungsi dari HUD display yang sebenarnya seperti ini. Ya, ini sangat membantu tentunya, sehingga keberadaan display tambahan ini tidak mengganggu dan justru menambah informasi mudah diakses. Dan juga kalau misalkan terjadi overspeed atau saya ngebut, maka alarm akan bunyi. Jika gearnya terlalu tinggi, saya paksakan gigi 3, saya paksain di 80, maka dia akan bunyi begitu. Nah, di sini ini akan nyala juga, buzzernya akan bunyi. Sayang untuk itu saya perlu ngebut, tetapi di sini saya tadi sudah tes ketika jalan bekerja sebagaimana mestinya. Oke. Demikian untuk video kali ini. Saya teruskan besok. Saya rencananya akan membuat juga video untuk bongkar lampu, ganti lampu senja, fog lamp, sama perbaikan ganti braket bumper depan. Nah, itu akan saya buat di video terpisah. Dan mungkin kalau cukup waktunya, saya akan mengorok radiator, melihat sirkulasi radiator. Saya akan coba gurah sirkulasi radiator agar apakah mungkin suhu optimum mesin ini bisa turun sedikit hingga ke 80-an 5 ya. Saya pikir dengan harusnya di pembukaan 88 derajat Celcius, harusnya pembukaan mesin itu sekitar itu ya. Karena ketika saya bayangkan pembukaan pencapaian suhu mesin ini dengan fan hidup atau mati, itu kok menurut saya fan saya terlalu lemot atau settingnya terlalu tinggi. Itulah yang kenapa ketika saya pakai ngebut dan saya paksakan RPM-nya hingga limit, terjadi overheat di video sebelumnya di tol gitu loh. Atau juga karena apakah sirkulasinya agak terhambat, alias sirkulasinya tidak sebesar ketika barunya. Itu juga harus saya cek dulu. Mungkin perlu lihat selang juga, yang lewat selang bypass itu perlu dicek. Untuk itu kan perlu membongkar radiator, dan besok akan kita buat videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Nah, ini mencapai 100 derajat Celcius. Tapi ini kondisinya mesin diem. Dari sini belum terdengar kipas nyala. Coba akan kita tunggu nggak nih? Oke. Nah, kan kadang saya perlu tambahkan juga nih, saya perlu adanya indikator kipas LED. Itu perlunya adalah untuk tahu seperti ini nih, agar
kita tahu nih kondisi fan nyala atau enggak itu bagaimana. Cukup dengan memparalelkan lampu indikator itu dengan jalur utama yang ke kipas, begitu. Untuk kendaraan dalam kota sudah hampir sebulan. Untuk AVG saya 15,1 liter.